Espargaro berhasil membuktikan dirinya memiliki kecepatan dengan memimpin sebagian besar jalannya balapan. Meski gagal menang, ia tetap finish di podium dengan ban belakang yang sudah habis. Sedangkan Marquez terlihat sangat dewasa dengan tak memberikan dorongan terlalu besar dan hanya berpikir untuk finish di tempat terbaik. Hasil ini memberikan Honda kepercayaan diri tinggi untuk kembali ke masa kejayaan dan melakoni musim ini dengan kuat. Khusus untuk Pol Espargaro, Puig mengaku sangat bangga dengan peningkatan yang diperlihatkan rider Repsol Honda itu di atas RC2 terbaru. Pertama, beberapa bulan lalu kami tidak tahu apakah Mark dapat balapan di Qatar. Kedua, kami mendapatkan podium dari Pol di balapan pertama. Dia telah menunjukkan kekuatan dan kemampuannya, bersamaan dengan potensi besar pada motor. Marc Marquez harus puas finish kelima, setelah tak mampu mengejar barisan terdepan, tetapi Alberto Puig tidak mempermasalahkan hal tersebut. Pasalnya, juara dunia 6 kali MotoGP itu datang dari kondisi yang belum 100%, dan masih harus menemukan ritme terbaiknya. Alberto Puig juga bangga dengan apa yang dikerjakan Honda pada RC2 dan senang ada keseimbangan yang tepat di dalam timnya. Kami memiliki start yang bagus, para pembalap kami senang dan sekarang kami memiliki beberapa poin yang harus ditingkatkan setelah balapan pertama dengan motor baru. Hal positif yang juga kami dapatkan adalah, Mark kembali ke keadaan normal dan Pol mengonfirmasi kekuatannya sebagai pembalap besar yang mampu tampil konsisten memperjuangkan posisi teratas. Juara dunia 6 kali MotoGP itu tampak dalam kondisi fisik yang baik dan di sirkuit internasional Lusail, trek yang secara historis bukan teritorinya. Marquez mampu meraih barisan depan saat kualifikasi. Hal ini ditambah performa solid selama tes pramusim, membuat banyak orang berpikir The Baby Alien adalah salah satu favorit peraih kemenangan GP Qatar, namun Marquez gagal mewujudkannya. Pada race hari Minggu itu, ia memulai dengan baik, start dari grid ketiga, Marquez naik ke P2, tetapi seiring waktu, ban soft depan yang aus menyebabkan kecepatannya perlahan turun. Meski begitu, bagi Mark balapan di Lusail berjalan bagus jika mempertimbangkan bukan cuma trek yang tidak sesuai gaya berkendaranya, sang rider juga menggeber RC2 yang benar-benar baru. Hari itu, Marquez mengakui rekan setimnya, Pol Espargaro tampil jauh lebih baik. Mantan rider KTM tersebut berhasil mempersembahkan podium bagi Honda setelah mampu menyelesaikan lomba di urutan ketiga. Jika Anda melihat data tes dan balapan pertama, Pol memang lebih cepat, dia berkendara lebih baik daripada saya. Sejak dapat motor ini, dia berkendara dengan sangat baik. Tentu saja bagus memiliki referensi di dalam tim, tetapi kami baru menyelesaikan balapan pertama dan kami akan menganalisa semuanya. Selain Pol Espargaro, pembalap lain yang berhasil membuat Marquez terkesan di Qatar adalah Enea Bastianini. Andalan Gresini Racing itu membawa Ducati mampu kembali memenangi balapan di Lusail. Enea Bastianini sanggup memaksimalkan tenaga Desmosedisi GP21-nya, dan mengelola ban dengan sangat baik, hingga akhirnya mampu mengungguli Pol Espargaro dan Brad Binder untuk podium tertinggi. Usai melihat performa brilian Bastianini, Marquez menyadari bahwa juara dunia Moto2 2020 itu bisa jadi ancaman dan menambahkannya ke daftar yang harus diwaspadai dalam perebutan gelar tahun ini. Bastianini sudah menjalani balapan yang hebat tahun lalu, dia luar biasa. Saat saya mencoba mengejarnya, dia melaju sangat cepat, dia telah memberi saya feeling yang sama dengan di Misano. Ketika itu dia menyalip saya dan saya berpikir, dia akan pergi dengan cepat, dia jauh lebih cepat daripada saya saat itu, jadi, saya pikir Bastianini serta Pol akan jadi pesaing dalam perebutan gelar tahun ini. Suzuki menunjukkan performa apik dalam latihan bebas Grand Prix Qatar di sirkuit internasional Lusail, dengan memperlihatkan motor GSX-RR yang lebih bertenaga. Sebenarnya, kejanggalan mulai terasa dalam kualifikasi, ketika Mir hanya mampu menempati posisi ke-8, namun, juara dunia MotoGP 2020 itu yakin dapat tampil cepat di balapan dan mampu memperebutkan kemenangan. Ternyata, pembalap asal Spanyol itu memiliki masalah pada ban belakang dan tidak mampu mendorong motornya lebih keras, untuk ikut bersaing di barisan depan. Ini membuat Joan Mir harus puas berada di posisi ke-6 saat bendera finish dikibarkan.
Itu benar-benar balapan yang menuntut fisik, karena kecepatannya sangat tinggi. Saya kesulitan dalam 15 lap terakhir dan itu sulit. Jujur, saya sedikit kecewa karena saya tidak menyangka apa yang terjadi di balapan. Apa yang terjadi pada daya cengkeram ban belakang? Sepertinya kami harus menemukan solusinya karena cepat sekali aus, dan saya memiliki masalah ketika berusaha mendorong motor lebih keras. Joan Mir mengaku aneh, Suzuki bisa memiliki masalah pada ban karena dikenal sebagai tim yang pandai dalam mengatur strategi ban. Pembalap asal Spanyol itu tidak yakin, mesin baru menjadi penyebab ban belakang mengalami keausan lebih cepat. Jujur, kami harus bekerja sedikit lebih keras pada sisi elektronik, mungkin ini belum sempurna. Tetapi saya pikir itu lebih pada setup motor, geometri, mencoba memahami sedikit lebih banyak. Dalam beberapa balapan terakhir musim lalu, saya juga mengalami masalah yang sama.